Kata Nabi, kelak di akhir zaman akan muncul dajjaluna kazzabun. Apa kata Nabi? Orang-orang yang menyerupai Dajjal. Manusia sifatnya seperti Dajjal. Apa sifat Dajjal itu? Satu, panduto. Berarti kita semua ini Dajjal, Pak Ustaz. Bapak dari segala dosa, bohong, dusta. Yang kedua, pengikut Dajjal, orang yang tidak sholat dan suka mengakhirkan sholat. Nah, sekarang perhatikan Bapak Ibu. Ketika Nabi berbicara tentang persoalan yang dilihat, yang dipandang oleh Nabi ketika Isra, ini belum Mi'raj ya Bapak Ibu, belum Mi'raj, baru Isra-nya diperlihatkan oleh Allah dalam bentuk seperti yang kita sampaikan tadi. Jika perkataan Nabi terbukti, itulah yang kemudian menjadi logika dan bukti bagi orang yang tidak beriman atas kebenaran perkataan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu perhatikan, Nabi berbicara tentang Dajjal. Nabi berbicara tentang Dajjal. Ketika Nabi berbicara tentang Dajjal, orang-orang yang menyerupai Dajjal bermunculan. Ada 3 manusia yang hampir mirip dengan Dajjal pada masa Nabi masih hidup, karena sifat karakter dustanya. Saking pendustanya Bapak Ibu, sampai-sampai Umar bin Khattab bilang, itu Dajjal yang sesungguhnya. Disampaikan kepada Nabi, Nabi, itu si anu itu Dajjal. Kata Nabi, aku pun ragu, cuman sudah sangat berdusta, sudah sangat pemongak. Jadi Bapak Ibu, muncul hadis Nabi. Kata Nabi, kelak di akhir zaman akan muncul dajjaluna kazzabun. Apa kata Nabi? Orang-orang yang menyerupai Dajjal. Manusia sifatnya seperti Dajjal. Seperti apa Bapak Ibu? Apa sifat Dajjal itu? Satu, panduto. Apa namanya Bapak Ibu? Sekarang saya tanya, siapa di antara Bapak Ibu hari ini yang tidak pernah berdusta sama sekali? Angkat tangan. Yang tidak pernah berdusta sama sekali, angkat tangan. Ini saya dah angkat tangan nih. Ada Bapak Ibu yang tidak pernah berbohong sama sekali? Sekarang saya lihatin karakteristiknya. Berarti kita semua ini Dajjal, Pak Ustaz. Ibu-ibu bapak aja lah, saya tak usah. Saya kembalikan Bapak Ibu. Lihat, perhatikan baik-baik. Perhatikan baik. Dajjaluna kadzabun. Salah satu karakter Dajjal itu pendusta. Pendusta, 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 pendusta. Lihat hadis Nabi. Ra'suz dzunubi al-kadzib. Bapak dari segala dosa, bohong, dusta. Itulah alasan kenapa orang berdusta itu adalah manusia munafik. Yang manusia munafik ini Bapak Ibu, salah satu di antara 7 pengikut Dajjal. Jadi ada 7 pengikut Dajjal. Satu di antaranya pendusta, orang-orang munafik. Siapa mereka? Yang kedua, pengikut Dajjal, orang yang tidak sholat dan suka mengakhirkan sholat. Karena orang yang sholat di akhir waktu munafik, dan munafik pengikut Dajjal. Sekarang saya tanya, ada enggak Bapak Ibu lihat orang-orang yang sholatnya di akhir waktu? Ada? Tapi jangan katakan dia Dajjal, jangan katakan munafik, jangan katakan dia pengikut Dajjal, tapi nasihati dia. Yang sudah sadar, yang sudah mendengarkan malam hari ini, itulah kesalahannya Bapak Ibu. Harusnya jangan dengarkan. Jadi kalau kita tak tahu kan maklum, ma'fu anhu kata Allah. Tapi kalau kita sudah tahu dan sudah jelas kita tidak melakukan, maka kita fasik. Apa namanya Bapak Ibu? Fasik. Tahu fasik Bapak Ibu? Fasik itu tahu dia wajib tapi dia tak jalankan. Tahu dia solat 5 waktu itu harus tepat waktu tapi dia tak jalankan. Itu namanya fasik.
Kalau munafik tahu dia solat itu wajib, tapi dia katakan solat itu tidak wajib. Nah, ada lagi karakter orang munafik, ada orang yang suka main-main dalam solatnya. Salah satu poin utama, penjaga utama, salah satu pemeran utama, salah satu simbol utama dalam Isra dan Mi'raj cuma satu, solat. Kenapa kok solat yang diambil oleh Nabi? Kenapa kok Nabi turun bawa solat? Dari sekian banyak dosa yang Nabi lihat, baik di surga pahala maupun dosa yang di neraka, yang karakter-karakternya dilihat oleh Nabi bisa dihapus dengan solat. Orang pemain riba, kalau rajin dia solat, benar solatnya, hilang ribanya. Orang peminum khamar, benar solatnya, benar wuduknya, maka dia pasti bisa meninggalkan minuman khamar. Orang yang tidak berakhlak, orang yang suka korupsi, suka mencaci, suka memaki, kalau benar solatnya, dia tidak akan mencaci, tidak akan memaki. Ini alasan mengapa simbolik daripada Isra dan Mi'raj itu adalah solat. Bapak ibu berpuasa, tidak puasa, tidak zakat, tidak kemudian berbuat baik, itu bapak ibu hitungannya belakangan. Tapi kalau bapak ibu tidak solat, semua amal ibadah bapak ibu, kata Nabi, tidak ada gunanya. Penghuni neraka jahanam. Dalam ayat yang lain, penghuni neraka sakar, malakum fi sakar, lam nakum minal musallin, walam nakum nud'imul miskin. Kenapa kalian masuk neraka sakar? Kami tak solat, kami tidak memberi makan anak yatim, orang miskin. Lihat poin utamanya, meninggalkan solat. Jadi kalau bapak ibu tidak punya perhatian dengan anak, dengan suami, dengan istri, mohon maaf, bapak ibu tidak akan bersama di dalam surga bersama mereka. Tidak akan bersama. Dan ingat bapak ibu sekalian yang berbahagia, pertanggungjawabannya besar. Orang tua yang tidak mengingatkan anaknya solat, pengkhianat di hadapan Allah dan Rasulnya. Allah katakan, orang tua yang tidak memberikan pendidikan solat, akidah, tauhid kepada anaknya, mereka telah berkhianat kepada Allah dan Rasulnya. Sampai di sini bisa dipahami bapak ibu? Bisa dipahami? Penting apa tidak solat? Bapak ibu, andai kata surga dan neraka tidak ada, saya tak yakin kita semua ini mau solat. Tapi Allah adil, untuk membuat orang ini mau solat, diberikan reward. Apa rewardnya? Yang solat masuk pahala, masuk surga. Yang tidak solat masuk neraka. Diancam sama Allah. Ketakutan itulah yang kemudian menjadi persoalan dan motivasi bagi orang-orang muslim untuk bisa menjalankan solat. Sampai pada akhirnya mereka menikmati solat. Sekarang terakhir bapak ibu, yang ingin saya sampaikan, orang kalau sudah menikmati manisnya solat, maka bisa dipastikan bapak ibu tidak akan pernah mau meninggalkan solat. Tidak akan pernah. Orang kalau sudah terasa setiap selesai melaksanakan solat dan Allah mengabulkan doanya dalam solatnya yang benar, maka dia tidak akan pernah meninggalkan solat. Orang kalau sudah tahu betapa indahnya pandangan dalam solat, maka dia tidak akan pernah meninggalkan solat. Sampai di sini bisa dipahami bapak ibu? Terakhir bapak ibu sekalian yang berbahagia, ancaman Allah bagi orang yang sengaja meninggalkan solat 15. Saya tak sampaikan semuanya, oleh Imam Az-Zahabi. Kita ambil 3. Satu,
Orang yang sengaja meninggalkan solat dan melalaikan solat, dimustahilkan rumah tangganya damai bahagia. Mustahil. Karena keberkahan dalam rumah tangganya Allah angkat baghtatan, sedikit demi sedikit. Satu. Yang kedua, orang yang sengaja meninggalkan solat, kata Allah, ancamannya, kata Nabi dalam hadisnya, humiya min kulli amalihi, semua amal ibadahnya dihapus. Semua amal ibadahnya dihapus. Artinya apa? Dia terjerumus dalam kekufuran. Yang ketiga, orang yang di dalam rumah tangganya tidak dihadirkan solat, atau mereka tidak solat, atau mereka lalai dengan solat, tidak diberikan ketenangan dalam rumah tangganya. Maka kalimat yang disampaikan oleh Nabi dalam hadis yang lain, nawwiru buyutakum bis salati wa qiraatil Qur'an, berikan rumahmu cahaya dengan solat dan baca Al-Quran. Laki-laki solat di masjid, perempuan solatnya di mana? Di mana? Di masjid juga. Tapi kata hadisnya perempuan lebih baik solat di rumah daripada di masjid. Itu jangan salah paham dulu. Hadisnya ada sebab turunnya. Sebab turunnya karena ada masa itu gelap, jalannya susah. Kata Nabi, sebaiknya perempuan sholat di rumah. Karena yang bertanya waktu itu perempuan dan rumahnya jauh dari masjid. Yang rumahnya dekat dengan masjid, kata Nabi, tidak ada masalah sholat di masjid. Orang yang sholat di masjid, orang yang sholat di rumah berjamaah, dia dapat pahala jamaah, tapi dia tidak dapat keberkahan masjid, tidak dapat. Maka Bapak Ibu, sebelum saya tutup, dengarkan kalimat ini baik-baik. Jangan katakan sama anak-anak, jangan katakan sama anak-anak, yang penting engkau sholat. Salah. Kalimat ini salah. Yang benar, ini kalimat ini yang benar. Yang penting engkau sholat di masjid. Oke Bapak Ibu, sepakat? Karena kalau Bapak Ibu bilang yang penting engkau sholat, di kafe dia sholat, di mall dia sholat, di mana-mana dia sholat. Masalahnya kalau mereka sholat di luar, siapa yang menghuni masjid? Sampai di sini paham? Kenapa anak-anak sekarang yang penting kan kami sholat Ustaz? Nah, itu dia karakternya Pak. Ternyata siapa yang ngajarkan? Bapak ibunya. Kenapa begitu? Uang bapaknya sholat di rumah, bukan di masjid. Nah, sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu? Mulai hari ini ibu-ibu, paksakan suaminya, paksakan. Abang kalau tidak mau sholat di masjid, jangan tidur di rumah nih. Kata suaminya, siapa yang lebih berkuasa? Kata, aku atau ibu? Kata. Kalau itu lain cerita tuh Bapak Ibu. Artinya Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, yuk sama-sama, masjid ini punya kita. Kita ramaikan masjid kita. Kalau bukan anak-anak kita, kalau bukan kita, siapa lagi yang akan meramaikan masjid? Nanti mohon maaf, diramaikan orang kita marah. Tapi kalau tak diramaikan, kita tak mau datang ke masjid. Jangan sampai bermasalah. Paham maksud saya Bapak Ibu? Baik, maka dari itu sampaikan ke anak-anak kita, generasi kita, solatlah nak di masjid, jangan solat di rumah lagi, solatlah di masjid. Dan pengurus masjid, terimalah kedatangan anak-anak kita dengan lapang dada. Kalau perlu, mohon maaf, sediakan satu orang untuk menjaga anak. Jadi kalau orang tua solat, anak-anak itu ada yang jaga, tidak ada masalah Pak. Bapak Ibu boleh lihat di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, banyak askar itu yang solatnya di akhir. Kenapa? Mengamankan yang tua-tua. Yang tua-tua saja perlu diamankan, apalagi anak kecil Pak. Jadi anak kecil juga perlu untuk diamankan. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu ya. Sebelum kita tutup, apa